perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan asesmen tengah semester saya dengan mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Dengan studi kasus yang diambil adalah ekspor sarang walet ke Malaysia. Di sini yang pertama itu adalah tentang prosedur ekspornya, yang dimana yang pertama itu harus mempunyai buyer. Nah, syarat untuk kita mengekspor barang adalah kita mempunyai buyer di negara tujuan ekspornya. Kemudian ada sales contract atau purchase order yang dimana menjelaskan tentang kesepakatan dari jumlah barang dan harga antara si pengekspor dan si pengimpor. Kemudian ada persiapan dokumen ekspor yang dimana itu dokumennya terisi dari invoice, ada packing listnya, ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang, ada bill of lading untuk laut atau airway bill untuk udara. Kemudian ada surat karantina, terus ada surat keterangan asal atau SKA atau COO atau Certificate of Origin. Kemudian yang paling penting adalah izin permit impor dan ekspornya. Kemudian yang terakhir yaitu pengemasan dan pengiriman. Nah, di sini untuk regulasi ekspor sarang walet dari Indonesia ke Malaysia itu, yang pertama itu barang sarang walet itu merupakan barang lartas atau larangan batasan. Nah, di sini juga kita harus tahu dasar hukum untuk mengekspor sarang walet, yang dimana di Permendak nomor 20 tahun 2021 tentang ketentuan ekspor sarang burung walet, kemudian ada Peraturan Badan Karantina Pertanian nomor 14 tahun 2023 tentang persyaratan karantina hewan dan produk hewan. Nah, di sini kita juga harus paham dulu dasar hukum ekspor sarang walet itu seperti apa. Kemudian kita juga harus paham regulasi negara tujuannya, karena di sini negara tujuannya Malaysia itu diatur sama Department of Veterinary Service atau DVS Malaysia. Nah, persyaratan utamanya itu impor permit dari DVS Malaysia yang diurus sama importir. Jadi, untuk proses ekspor, importir juga harus terlibat untuk izin permitnya agar barang bisa diambil dari gudangnya, dari gudang pabean yang ada di negara tujuan. Kemudian memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan hewan Malaysia. Kemudian ada dokumen pendukungnya seperti Health Certificate, Certificate of Origin atau COO, ada invoice, packing list, bill of lading atau RW bill. Kemudian ada pemeriksaan oleh Jabatan Kastam di Raja Malaysia saat barang tiba. Nah, untuk alur regulasi ekspornya sendiri yaitu pertama izin ekspor. Eksportir harus punya NIB dan memenuhi ketentuan ekspor sesuai Permendak nomor 20 tahun 2021. Kemudian ada pemeriksaan karantina yang dimana diperiksa oleh Badan Karantina Pertanian untuk penerbitan sertifikat kesehatan hewan atau health certificate. Dan selanjutnya yang ketiga ada custom clearance yaitu pengajuan PEB, pemberitahuan ekspor barang ke BC untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Kemudian ada penerbitan SK atau COO yaitu penerbitan surat keterangan asal oleh instansi penerbit yang ditunjuk. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman yang barang dikirim ke Malaysia sesuai dokumen dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang harus kita pahami adalah sarang walet ini karena dia termasuk lartas atau larangan dan pembatasan, kita harus pastikan semua dokumen lengkap dan valid. Dan jangan melakukan pelanggaran seperti ekspor tanpa izin, pemalsuan dokumen, atau penyelundupan karena dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Nah, tujuan regulasi ini yaitu menjamin legalitas ekspor, keamanan produk, perlindungan kesehatan masyarakat, serta kelancaran perdagangan internasional. Nah, sanksi pelanggarannya juga pidana penjara atau denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta eh, untuk itu ekspor kita juga harus meningkatkan kepercayaan buyer. Nah, di sini ada case apabila keterlambatan selama 2 hari, pihak yang bertanggung jawabnya itu siapa? Nah, kalau misalnya yang barang itu terlambat pada saat barang sudah di pengirim atau sudah naik ke kapal, itu penanggung jawabnya adalah di shipping line-nya. Itu bisa terjadi karena jadwal kapal atau masalah operasional dari pihak pelayaran. Contoh penyebabnya mungkin kapal mengalami kerusakan,
cuaca buruk, terus perubahan rute atau penumpukan kapal, serta keterlambatan di pelabuhan transitnya. Nah, yang kedua, kapal terlambat karena dokumen atau proses eksportir. Nah, biasanya keterlambatan itu juga bisa dari dokumen yang belum lengkap, izin karantina yang belum selesai, barang terlambat masuk pelabuhan. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan oleh eksportir atau forwarder. Dampaknya mungkin kehilangan kepercayaan buyer, biaya tambahan demurrage storage, penalti sesuai kontrak, terus potensi kehilangan pasar. Dapat disimpulkan, apabila kapal terlambat 2 hari, jika karena kapal atau operasional pelayaran itu tanggung jawabnya shipping line. Tapi jika karena dokumen atau izin barang tidak siap dari eksportir, maka itu tanggung jawabnya eksportir atau forwarder. Solusinya adalah selalu pastikan dokumen lengkap, izin selesai, dan barang masuk ke pelabuhan tepat waktu agar pengiriman sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ada fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan eksportir untuk mempermudah, mempercepat, dan menekan biaya dalam proses ekspor. Yang pertama ada PEB elektronik, yaitu pengajuan dokumen ekspor secara online melalui sistem bea cukai. Nah, manfaatnya itu proses lebih cepat dan mengurangi kesalahan administrasi. Kemudian ada gudang berikat, yaitu tempat penyimpanan barang sebelum diekspor. Manfaatnya, barang dapat disimpan sementara, memudahkan pengaturan pengiriman. Kemudian ada kawasan berikat, yaitu kawasan industri dengan fasilitas kepabeanan khusus, yaitu manfaatnya mempercepat proses ekspor, efisiensi biaya pajak dan logistik. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT. Fasilitas pembebasan atau pengembalian biaya masuk bahan baku untuk barang ekspor. Importir atau eksportir mengimpor bahan baku, kemudian ke KIT, kemudian produksi yang diolah menjadi barang ekspor, dan yang terakhir adalah proses ekspornya di ekspor ke luar negeri. Manfaatnya yaitu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing eksportir. Nah, pemanfaatan fasilitas kepabeanan juga membantu eksportir bekerja lebih efisien, hemat biaya, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.